In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia. In my experience, probably Indonesia. 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 Dapat customer dari Filipina. Dia dah bekerja di Malaysia selama 13 tahun, orang lama lah, Otai. Bekerja dengan syarikat catering, seorang perempuan lah. Dia kata kat saya, Malaysia ni adalah sebuah negara yang sangat-sangat selamat. Oke kawan, ini saya pelik atau heran dengan Malaysia ini. Kenapa? Karena kereta di parkir macam ini aman-aman saja kawan ya. Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas dalam paling luar biasa di dunia. Gila. 1 menit. Jadi kali ini aku mau buka fakta tentang anak rantau yang ada di Malaysia, ya kan? Kau ngerasa cemas, kau ngerasa nggak nyaman, kau ngerasa nggak aman. Oke, kau permit, kau aman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita reaction lagi nih. Reaction salah satu video yang bertajuk tentang Malaysia dihujat habis-habisan teman-teman. Indonesia dipuji. Dunia akhirnya melihat perbedaannya, teman-teman ya. Padahal ini berbalik sebenarnya. Sebenarnya Indonesia dihujat, Malaysia dipuji, teman-teman ya. Kenapa? Karena Malaysia sebenarnya negara yang aman, bersih, disiplin rakyatnya. Dan ini yang perlu Indonesia contoh dari Malaysia seharusnya, teman. Seharusnya dunia melihat bahwa yang dipuji itu Malaysia, bukan Indonesia. Oke. Penasaran dengan pembahasannya seperti apa? Jom kita simak bersama, let's go. In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia. In my experience, probably Indonesia. Indonesia. Indonesia, definitely. Maksudnya apa ini? Why? They're so kind and so welcoming. Ya, orang Indonesia dipuji dunia, warga Malaysia malah dihujat dunia. Social media firestorm because they allegedly mocked Chinese locals over their body odor and public behavior. Well, the episode reportedly first uploaded via TikTok. Saya bukan nak pertahankan budak-budak tu, tapi aku nak tunjuk kat korang betapa hipokritnya dunia dalam bab ni. Oke, gak apa-apa teman. Kita Di saat nanti dunia buktikan dibuat seperti geram apa oleh sebenarnya. ulah sekelompok turis Malaysia yang menghina warga lokal di China hingga menjadi sorotan media internasional. Indonesia justru berkali-kali mendapat pujian dari wisatawan asing karena keramahan rakyatnya. Kontras ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa dua negara bertetangga bisa mendapat sorotan dunia dengan alasan yang begitu berbeda? Bukan sekali dua kali Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan masyarakat paling ramah. Berbagai survei internasional tentang pengalaman ekspatriat menempatkan Indonesia di jajaran teratas dalam aspek keramahan penduduk lokal. Di media sosial, Padahal teman-teman ya, padahal ya, jujur nih, paling ramah, paling disiplin, paling beratur itu gak ada selain negara Malaysia di Asia Tenggara ini teman-teman ya. Gila, Malaysia ini aman juga teman-teman ya. ribuan wisatawan asing membagikan pengalaman mereka disambut hangat, dibantu tanpa diminta, hingga diperlakukan layaknya keluarga saat berkunjung ke Indonesia. Reputasi itu tidak dibangun oleh kampanye mahal, melainkan oleh tindakan sederhana jutaan warga Indonesia yang menghormati tamu dan menjunjung sopan santun. Sementara itu, kasus sekelompok turis Malaysia yang menghina warga Cina menjadi pelajaran bahwa citra sebuah negara juga dapat dipengaruhi oleh perilaku sebagian warganya. Namun, penting untuk membedakan tindakan individu dengan karakter seluruh bangsa. Di tengah sorotan dunia, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat reputasinya sebagai negara yang dikenal karena keramah tamahan, toleransi, dan sikap menghargai sesama. Pada akhirnya, yang paling lama diingat dunia bukan hanya keindahan sebuah negara, tetapi juga bagaimana masyarakatnya memperlakukan orang lain. In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia.
Kindest people, maybe some countries in Latin America, maybe Japan. Japan? Based on my experience, probably Indonesia. I have to say my own. The Scots. Canada. Canada? Yeah. Are you Canadian? No. Greece. Greece? Yeah. Why Greece? They're very welcoming. They treat everyone like family. Indonesia. Probably Nigeria. Mungkin mereka nggak pernah ke Malaysia, teman-teman. Mungkin sama sekali nggak pernah ke Malaysia. Padahal kalau mereka menginjakan kakinya ke Malaysia, tentu pasti dikejutkan dengan bahwa tidak hanya kedisiplinan dan kesopanan dan beraturnya rakyat Malaysia, tapi Islam di Malaysia jauh lebih baik daripada Islam di Indonesia. Sikap, adab dan lain sebagainya, teman-teman ya. Mungkin nggak pernah ke Malaysia ini. Indonesia, definitely. Why? They're so kind and so welcoming. So welcoming. Yes. Have you ever been? Yes. Oh, yeah. My sister and her partner went to Philippines recently and they said they was really nice people. So, In your opinion, what country has the kindest people? Definitely Southeast Asia, Indonesia, Bali. Oh, those people are so nice. Dia suka ke Bali karena Bali pemandangannya memang luar biasa, teman. Tapi sikapnya itu gak ada yang jauh lebih baik daripada sikap rakyat Indonesia, Malaysia, teman-teman ya. And sweet. If you had to pick one in particular, what would you pick? And then just Japanese people as well, though. Japanese people are sweet as well. Oh, So it's like I've got to choose between Japanese people and Indonesian people. It's a hard one, you know. It's like then you got, but the Indonesians are like really nice and kind. yeah, But then you got the Japanese. Bule asal Inggris ini akhirnya ngebuktiin sendiri kalau orang Indonesia tuh sebenarnya baik-baik banget. Semua bermula waktu dia mau pergi ke kota Serang, ibu kota provinsi Banten. Dia naik angkot, terus coba jelasin ke Pak Supir tujuannya ke Serang. Walaupun bahasanya agak nyambung, nggak nyambung, Pak Supirnya tetap ngerti maksudnya. Di dalam angkot juga ada emak-emak yang ramah banget. Nyapa dia, senyum-senyum, dan yang bikin kaget, pas turun, emak-emak ini bayarin ongkos si bule juga. Belum selesai sampai situ. Setelah lanjut perjalanan, si bule diturunin dan disuruh nunggu bus. Tapi bukannya nunggu, dia malah nekat nyetop mobil pribadi dong. Dan gila sih, ada mobil isi anak-anak muda yang berhenti dan ngasih tumpangan. Walaupun mereka susah komunikasi karena beda bahasa. Si supirnya sampai nelpon temennya yang bisa bahasa Inggris buat bantu ngobrol. Setelah paham tujuannya, sayangnya mereka nggak searah ke Serang, tapi tetap dibantu. Si bule diturunin di tempat yang banyak kendaraan ke sana. Dan belum lama dia nunggu. Datang lagi keajaiban berikutnya. Seorang bapak berhenti dan ternyata tujuannya emang ke kota Serang. Tanpa ragu, si bapak langsung nganterin dia sampai ke penginapan yang udah dia pesan. Gila sih. Dan di akhir perjalanan, si bule cuma bilang, "Saya sudah mengunjungi banyak negara, tapi kebaikan orang Indonesia itu beda banget." Indonesia memang salut saya, teman-teman ya. Tapi lebih salut lagi dengan sikap-sikap rakyat Malaysia. Seperti apa? Jom kita tonton video berikutnya. Ini saya dapat customer dari Filipina. Dia dah bekerja di Malaysia selama 13 tahun, orang lama lah, Otai. Bekerja dengan syarikat catering, seorang perempuan lah. Dia kata kat saya, Malaysia ni adalah sebuah negara yang sangat-sangat selamat, aman damai, sangat selamat. Jauh beza dengan negara dia Filipina. Tu dia mengaku sendiri kan. Malaysia sangat-sangat selamat, especially perempuan. Dia kata kalau di Filipina memang tak boleh langsung lah nak berjalan seorang diri tengah malam contohnya. Tak mungkin lah dia kata. Sangat bahaya. Tetapi di Malaysia dia habis kerja lebih kurang dalam 11.30. Lepas tu dia naik LRT sampai di stesen dekat rumah dia lebih kurang hampir pukul 12 lah dia kata. Lepas tu dia kena jalan kaki daripada stesen LRT ke rumah dia seorang diri tengah malam lebih pukul 12 tengah malam. Selama 13 tahun dia di Malaysia, dia kata dia tak pernah lagi kena kacau dengan mana-mana orang pun, tidak pernah lagi menghadapi bahaya lah. Tak pernah lagi dia rasa tak selamat semasa berada di Malaysia walaupun dia seorang perempuan dan berjalan pada tengah malam. Saya dah cek GPT, menurut Global Peace Index 2024, Malaysia berada di tangga kedua selepas Singapura, negara paling aman di Asia dan negara ke-10 paling aman di dunia. Fakta. Okey, itu saja. Malaysia dilihat sebagai antara negara di rantau ASEAN yang paling aman di dunia serta pantas dalam pertumbuhan ekonomi.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan pemimpin-pemimpin tertinggi ketika lawatan beliau ke Mesir, Arab Saudi, Peru, Brazil, Korea Selatan dan China baru-baru ini. Menurutnya, Malaysia dijadikan sebagai negara contoh yang paling rumit dijaga kerana mempunyai pelbagai kaum dan agama serta warna kulit, namun mempunyai semangat kesatuan. Saya baru pulang dari Mesir, Saudi, Peru, Brazil, Korea dan sebelum itu China dalam masa yang singkat. Mengapa mereka lihat kepada Malaysia dan ASEAN? Itu kata mereka rantau yang paling aman, di antara rantau yang paling aman di dunia. Dan Malaysia contoh. Malaysia lah. Negara dengan pelbagai kaum, pelbagai agama. Orang luar meneropong dan kata, ini di antara negara rumit dijaga, banyak VL-nya, pelbagai warna kulitnya, tetapi ada semangat kesatuannya. Dan aman. Dan ini juga rantau Malaysia dan ASEAN yang dianggap paling pantas kelajuan dan pertumbuhan ekonominya. Oke kawan, ini saya pelik atau heran dengan Malaysia ini. Kenapa? Karena kereta di parkir macam ini aman-aman saja kawan ya. Mau diparkir Ini kayak gimana? Karena kalau tidak mau nyebut country-nya sih sebenarnya. Cuman kalau di daerah saya teman-teman ya, parkir mobil sembarangan sampai seminggu, ya spionnya hilang, peleknya hilang, bisa jadi seperti itu ya Allah. Malam di parkir macam ini di Malaysia tidak ada yang mengusik. Kalau di kampung kalian, bahkan di bandar saya, kalau dibiarkan macam ini ya, spionnya salah satunya akan hilang. Tapi ini Malaysia aman-aman saja. Bukannya tidak ada maling ya, tapi tidak seramai di kampung saya, khususnya di Indonesia kawan ya. Di perbandaran macam itu, mungkin kalian memarkir macam ini di kampungnya, pasti akan tidak bisa tidur. Karena apa? Takut hilang. Tapi di Malaysia aman-aman saja kawan ya. Oke, seperti itu. Oke kawan, sudah mau menjelang malam ya. Pastinya kalau sudah mau menjelang malam di Malaysia, penampakan atau view-nya akan kereta-kereta sudah siap siaga parkir di tepi jalan. Nah, walaupun parkir di tepi jalan macam ini, kereta cantik-cantik di Malaysia, aman-aman saja, tidak ada orang yang mengusik, bahkan tidak akan ada yang mencuri. Ini bukannya tidak ada maling, karena kesadaran orang Malaysia bahwa punya orang lain itu tidak berhak untuk diambil, dan orang Malaysia mampu beli kereta 1 sampai 3, 4 macam itu kalau di Malaysia kawan. Beda ya, kalau di Indonesia mau beli 1 kereta itu macam saya pun sampai kedua lagi, karena kebutuhan di kampung dan penghasilan itu sangat minim. Bahkan saya kerja di Malaysia ini membantu kebutuhan keluarga saya di kampung, maka dari itu wajar-wajar kalau tidak bisa beli kereta atau tidak mampu. Oke, yang menurut Malaysia menyasarkan untuk menjadi kelompok 10 negara paling aman di dunia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Artinya begini teman-teman ya, Malaysia peringkat ke-10 di dunia, negara diiktiraf sebagai negara paling aman di dunia. Peringkat 2 di Asia Tenggara. Gila, saking amannya. Peringkat 10 loh teman-teman ya. Di seluruh dunia. Peringkat 10-nya adalah Malaysia diiktiraf sebagai negara paling aman. Ini baru harapan rakyat sedunia. Negara aman ke-9 ketika ini menjadi penanda aras baharu seiring komitmen memperkukuh keselamatan negara dan meningkatkan keyakinan global. Langkah strategik ini bukan sahaja memperlihatkan kestabilan domestik, malah meletakkan negara sebagai destinasi selamat di persada antarabangsa.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sasaran itu ditetapkan berdasarkan potensi dan keupayaan negara untuk terus meningkatkan tahap keselamatan sedia ada. Kita ulangi tekad kita bahawa kita akan pertahankan kedudukan ini. Bahkan sasaran kita bagi RMK 13, kita nak lonjakkan kepada nombor 9. Daripada kedudukan sekarang nombor 13, kita nak lonjak kepada nombor 9. Dan kita ada 5 tahun untuk mencapai. Ketika ini Malaysia berada di tempat ke-13 daripada 165 negara paling aman di dunia berdasarkan Indeks Keamanan Global. Malaysia juga tersenarai dalam kalangan 3 paling aman di rantau Asia Pasifik selepas Singapura dan New Zealand. Pencapaian itu disumbang melalui dasar keselamatan negara yang jelas serta peranan berterusan polis diraja Malaysia dalam memastikan keamanan terpelihara. Menurutnya, Indeks Keamanan Global turut menjadi rujukan penting dalam kalangan pelabur di mana tahap keselamatan menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan pelaburan. Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas dalam Paling luar biasa di dunia. Gila. 1 menit. Halal gampang ditemukan di mana-mana dan masjid-masjidnya juga Dan terkenal sebagai surga makanan juga Malaysia ini. sangat beautiful, mulai dari Blue Mosque sampai masjid terapung di Terengganu yang memang menjadi ikonik. Kalau pencinta alam, Malaysia punya semuanya dari Mount Kinabalu, pulau tropis sampai hutan hujan yang masih alami dan menakjubkan. Belum lagi night marketnya. Kalau di Indonesia ditebang teman-teman ya, dihabisi, digrogotin oleh pemerintah. Yang selalu ramai. Surga buat pencinta kuliner dan pemburu barang-barang murah. Dengan budaya yang beragam, mall modern dan juga city feel, kota metropolitan kayak di Kuala Lumpur. Jadi Malaysia memang benar-benar punya sesuatu untuk semua orang. Jadi kali ini aku mau buka fakta tentang anak rantau yang ada di Malaysia, ya kan? Kau ngerasa cemas, kau ngerasa nggak nyaman, kau ngerasa nggak aman. Oke, kau permit, kau aman. Itulah saran dari aku. Kau permit, kau aman. Mau keluar kau tengok nih aku sendiri ya. Di Malaysia aku sendirian aja aku udah. Karena ada permit ya. Aman-aman aja. Buatlah ke permit kalian terus. Buat terus permit kalian, betul bang. Oh iya, belum buka ya. Makanya pun buka permit ya. Awak ada permit dari 2022 awak udah buat kan. Pembuatan terakhir. Itulah aku bilang. Kau permit, kau aman. Sampai jumpa. Kasus begal makin marak khususnya di daerah Jabodetabek. Bahkan sepanjang tahun 2026 ini, Polda Indonesia kasus begal itu di mana-mana ngeri. Metro Jaya sudah menangani 171 kasus kejahatan di jalanan, dan wilayah yang paling rawan itu adalah di Jakarta Barat, teman-teman, serta wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Nah, Polda Metro Jaya ini bahkan bekerja sama dengan TNI Kodam Jaya untuk menggelar patroli skala besar di titik rawan plus aparat untuk membentuk tim pemburu begal, khususnya menekan angka kriminalitas di jalanan. Yang bikin ngeri itu adalah para pelaku ini beroperasi dalam kelompok kecil 2 sampai 4 orang
orang berboncengan motor dengan bawa senjata tajam seperti golok. Bahkan ada laporan warga soal pelaku yang nekat bawa senjata api dan beraksi di siang hari bolong. Modusnya macam-macam, dari pura-pura nanya alamat, terus nodong pas korban lengah, sampai mepet dari belakang dan nendang korban sampai jatuh baru barang-barangnya dirampas. Selama operasi 1 bulan terakhir, aparat sudah berhasil menangkap 103 tersangka dan menyita puluhan senjata tajam hingga 8 pucuk senjata api dari tangan komplotan begal. Dan yang menariknya nih, polisi menyebut ada teori balon, yaitu saat satu titik ditekan keras, kejahatan justru bergeser ke wilayah sekitarnya. Jadi tetap waspada, khususnya bagi teman-teman yang berkendara di malam hari di jalur sepi, flyover atau area yang nggak Jakarta, nggak Tangerang, ini lagi banyak maling, lagi banyak begal. Jadi lu orang hati-hati, buat kalian yang suka yang keluar malam atau mungkin yang kerja malam, hati-hati guys. Apalagi sekarang kalau misalnya parkir di tempat-tempatnya agak sepi, ya hati-hatilah. Karena kemarin di Tangerang aja di area BSD, di dalam mall, itu kena maling. Gue lupa deh apa kaca mobilnya dipecahin atau gimana. Terus di dalam klaster ada yang dicolong sepedanya, cuma udah ketangkep tuh. Jadi menurut gue di era yang sekarang lagi kayak gini nggak jelas seperti ini. Lu orang hati-hati deh kalau misalnya mau kemana-mana lah intinya. Karena ya lagi banyak maling. Negara kita lagi penuh perbincangan karena banyak begal di mana-mana, khususnya di daerah Jakarta Barat, yang sangat rawan terjadinya begal. Bahkan bukan di daerah Jakbar saja, tetapi di Jakarta sekitarnya. Netizen berpendapat bahwa kemunculan banyaknya begal terjadi akibat ekonomi masyarakat yang menurun. Apakah benar? Tetapi data menyebutkan, jika angka kriminalitas meningkat, itu disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk. Apalagi rakyat... Padahal begal, perampokan, pencuri di Indonesia tuh marak banget, teman. Kenapa ada seperti itu? Ya karena ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja, teman. Dibuat resah karena keputusan dari Menteri Hak Asasi Manusia yang mengatakan begal tidak boleh ditembak langsung di tempat. Ini membuat netizen menjadi bingung dengan apa yang dikatakan Bapak satu ini. Mungkin menurut Bapak ini, tubuh manusia memiliki plot armor, jadi bisa santai saat berhadapan dengan begal. Jadi tetap selalu waspada dimanapun kalian berada, khususnya maraknya terjadi begal di seluruh Indonesia, apalagi di kota-kota yang termasuk besar. Ini menyebabkan kewaspadaan, ketakutan warga untuk keluar malam. Apalagi memang dia itu pulang malam, waktunya pulang kerja, bukan karena dia keluyuran, tapi memang waktunya dia mau pulang kerja. Jadi maraknya kejahatan begal ini membuat warga itu resah. Sekarang banyaknya macam-macam modus pembegalan. Ada yang pura-pura jadi hantu, ada yang pura-pura kecelakaan, ada yang pura-pura pingsan lah. Begal ini mereka sudah menyiapkan segala rencana untuk membegal orang. Maraknya kejahatan begal ini, polisi sampai menyarankan untuk menembak mati para penjahat begal langsung di tempat. Sedangkan Menteri HAM mengatakan kita tidak boleh menembak begal. Kita harus memproses secara hukum. Bapak membahas HAM sama orang yang melanggar HAM. Ibaratnya dia ngebacok kita boleh, tapi kita ngebacok balik nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita dibegal tuh, menurut bapaknya tuh kita tinggalkan motor, kita udah sampaikan dadah gitu, dadah motor gitu. Enggak Pak, begal ini datang langsung ngebacok, nggak ada. Tuh teman-teman ya, yang mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia. Lihat faktanya, banyak orang Indonesia mengatakan bahwa di Malaysia aman, di Indonesia enggak. Banyak teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita perdebatkan? Tapi yang jelas dalam hal ini Malaysia jauh lebih nyaman, jauh lebih aman, jauh lebih adem, jauh lebih enak daripada Indonesia. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.